Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya? Alhamdulillah hari ini sehat semua ya? Baik. Hari ini kita pelajaran BK. Oke. Sebelum itu, coba siapa di sini kedua kelasnya? Oke, balik berdoa dulu, dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelum belajar, saya mau cek kehadiran dulu. Hari ini siapa yang tidak hadir di kelas ini ya? Zaidan. Oh, ada apa ya Zaidan ya? Oh, sakit. Oke, saya absen dulu ya, sebentar ya. Pak Reza. Dia Mona hadir. Oke. Fauzan Ali. Oke, hadir. Biar belajarnya hari ini kita tambah semangat, Ibu mau ajak kalian ice breaking dulu. Oke? Oke, siap? Ya. Kalau begitu berdiri semuanya. Kita ice breaking dulu. Ice breakingnya yaitu menulis angka, ya. Tetapi menulis angkanya ini tidak dengan pulpen atau dengan spidol, tidak. Tetapi dengan anggota tubuh kalian. Misalnya, saya contohkan dulu. Misalnya angka satu tuh seperti itu, gitu kan? Ditulis lurus, gitu kan? Yang dua bagaimana? Gitu, nah gitu, ya. Dua, nah seperti itu, ya kan? Kalau tiga gimana tiga? Tiga harus pakai badan, tiga. Iya, seperti itu, ya. Paham? Paham? Oke, sekarang kita mulai coba dari angka satu. Iya, satu. Sekarang angka dua. Dua. Angka tiga. Tiga. Sekarang tadi pakai badan. Sekarang coba pakai kepala saja. Pakai kepala saja. Angka satu gimana angka satu? Angka satu, set, gitu ya. Oke. Angka dua? Dua. Angka tiga? Tiga. Kalau angka empat? Kalau angka lima? Oke, keren. Oke, baik. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Jadi, anak-anakku, hari ini kita akan belajar tes yang sudah Ibu sebarkan ke grup kalian. Silahkan dibuka dan dikerjakan tes asesmennya. Coba. Dari situ nanti kalian akan tahu bagaimana sih kalian tuh seperti apa sih gaya belajarnya. Silahkan dibuka. Silakan dibuka gaya belajarnya. Sudah? Sudah, oke. Silakan dikerjakan. Harus sesuai dengan kalian sendiri ya. Gimana Raihan? Oh iya, nanti masih menunggu ya Raihan ya. Berapa menit? 3 menit lagi. Oke, tunggu sebentar. Ini lagi mati kan? Lagi mati kan? Ya, mati kan? Bisa lagi. Amin. Mulai sekarang. Ya, gimana dia? Nah, sok diisi. Udah belum, Pip? Kakinya turun ibu anak masuk video. Ya. Kenapa? Udah saya pakai kotak. Bentar. Coba. Ini tadi ini ya, kok ulang lagi berarti ya? Coba. Tadi kan udah ada.
Mendingan kayak ini gitu, apa-apa. Nggak jelas juga. Iya. Misalnya di sini gitu. Nah, Di gitu. mana, Bu? Itu. Berarti apa? Oke, udah nanti kita baca. Udah semua belum? Udah. Oke, bagaimana? Sudah selesai semuanya tesnya? Sudah. Sudah tahu hasilnya? Sudah. Coba saya cari tahu dari dapat. Kamu tadi apa? Hasilnya kamu gaya belajarnya? Kinestetik visual. Kinestetik visual mana yang lebih besar? Kinestetik. Ya. Apa itu penjelasannya? Kinestetik itu seperti apa? Kinestetik itu cenderung ke dia dibaca hasil kamu. Gaya belajarnya lebih kuat pada gaya belajar kinestetik yang dapat belajar interaksi, Bu. Oh, lebih ke interaksi kan, lebih ini. Malik, hasilnya apa Malik? Saya hasilnya auditori visual. Lebih besar yang mana? Yang presentasinya auditori. Coba dijelaskan di situ, dibaca hasilnya seperti apa? Dari hasilnya sih ada gaya belajar kamu cenderung lebih kuat pada gaya belajar auditori yang mempunyai gaya belajar dengan cara mendengar yang memberikan penekanan pada segala jenis bunyi dan kata baik yang diciptakan maupun yang diingat. Oke, jadi lebih ke mendengarkan gitu, mengingat apa yang sudah didengar. Gaya belajarnya dari Malik. Kalau Regita belum? Oke, Regita belum. Mirza, apa hasilnya Mirza? Kinestetik sama auditori, Bu. Auditori. Yang lebih besar mana? Kinestetik. Coba jelaskan. Kinestetik adalah gaya belajar yang dapat lebih cenderung ke berinteraksi atau mengalami hal di sekitarnya. Gitu. Oke. Lebih banyak gerak. Lebih banyak gerak ya belajarnya. Visual. 1, 2. Visual. Dilihat angka yang terbesar. Presentasi yang terbesar itu berarti lebih cenderung ke situ. Kinestetik kamu. Yang visual tadi siapa? Muhib. Sahih. Oke. Yang auditori. Siapa tadi auditori? Error. Oke, baik. Sekarang sudah tahu semuanya kan? Dilihat poin yang terbesarnya ya. Kalau yang terbesarnya dari 43 dan 42 berarti yang 43 yang diambil. Itu berarti gaya belajar kamu yang terbesar itu. Sekarang, Ibu ingin kalian berkelompok berdasarkan masing-masing gaya belajar. Yang kinestetik, yang auditori, yang visual dengan yang visual. Silakan. Yuk, dibikin kelompok dulu. Yuk. Tadi yang kinestetik siapa aja? Ke sini, ke sebelah kiri. Yang kinestetik ke sebelah kiri. Coba, ayo yang kinestetik. Yang audio di tengah. Yang audio. Yang visual ke sini. Ayo. Oke, baik. Sudah berkelompok masing-masing dengan gaya belajarnya. Yang kinestetik yang mana? Kinestetik, oke. Yang auditori. Auditori mana auditori? Auditori, ya. Yang ini? Yang visual. Oke. Sekarang saya ingin kalian bersama teman-teman yang satu gaya belajar, kalian refleksikan. Kalian gaya belajar kalian itu seperti apa? Cenderungnya seperti apa? Apa namanya? Memiliki apa ya? Memiliki keunggulannya seperti apa? Kekurangannya seperti apa? Orang-orang kinestetik itu keunggulannya apa? Ya kan? Kekurangannya apa? Begitu juga visual, begitu juga dengan auditori. Silakan kalian rembukan dengan masing-masing kelompok kalian. Paham semuanya? Paham tidak? Jadi masing-masing gaya belajar pasti kan memiliki keunggulan dan kekurangan. Dan coba kalian refleksikan itu, kalian tuliskan di kertas selembar dengan kelompok kalian. Silakan dirembukan. Silakan dikerjakan. Ya mati. Maksudnya apa ya? Emang mati. Coba tadi dulu, coba bikin kelompok dulu nanti. Cocok buat diskusi.
memahami lewat penjelasan lisan. Ini enggak nih. Ya udah jangan, itu yang mau ditulis. Bagaimana, sudah selesai tadi? Oke. Mana tadi yang kinestetik? Oke, kinestetik. Yang auditory? Visual. Oke. Tadi dari masing-masing sekelompok saya minta perwakilan satu orang saja membacakan hasil dari refleksi kalian. Siapa yang mau membacakan, silakan. Dari kinestetik siapa yang membacakan? Siapa? Ayo silakan maju ke depan. Jangan sendiri, Bu. Boleh, ayo, sok. Ayo. Sini Mirja, ayo duduk. Duduk berdiri. Ayo silakan ke depan. Yang lain diperhatikan. Ya, silakan. Kalau bilang kinestetik adalah itu meningkatkan pemahaman yang praktik kepada pendidik, lebih mudah menangkap materi karena langsung mempraktikannya. 2. Tidak cepat bosan karena banyak bergerak, belajar jadi lebih aktif dan tidak monoton. 3. Melatih keterampilan nyata, cocok untuk pembelajaran berbasis keterampilan seperti olahraga, seni, eksperimen, sains atau kejuruan. 4. Menaikkan daya ingat. Aktivitas fisik membantu otak mengingat lebih lama agar pemahaman langsung. 5. Mengembangkan kreativitas. Biasanya lebih banyak improvisasi, eksperimen, dan eksplorasi. Itu tadi Kemampuan visual. Yang pertama, cepat paham lewat gambar atau diagram. Lalu yang kedua, daya ingat visual yang kuat. Yang ketiga, mampu membuat catatan yang rapi dan terstruktur. Lalu keempat, efektif dengan media visual. Lalu kekurangan dari kemampuan visual adalah yang pertama, sulit paham lewat penjelasan lisan. Kedua, mudah bosan tanpa visual. Ketiga, butuh waktu buat catatan. Keempat, kadang fokus pada tampilan, bukan isi. seperti itu. Iya, Bu. Cocok tidak dengan diri kamu? Karena kamu cocok. dia semuanya ada, dia multi ternyata. Seperti itu ya. Iya. Oke, terima kasih. Oke, baik. Tadi kita sudah mendengarkan ya dari masing-masing kelompok kelebihan dan kekurangan masing-masing gaya belajar, ya kan? Tadi yang kinestetik keunggulannya apa tadi? Yang kinestetik? Hah? Yang kinestetik coba tadi apa? Tidak cepat bosan. Tidak mudah bosan, ya kan? Kekurangannya salah satunya mudah capek karena terlalu banyak bergerak. Oke. Lalu yang auditori, kelebihannya apa? Salah satunya auditori. Pandai berbicara dan berargumentasi. Pandai berbicara dan berargumentasi. Kekurangannya? Salah satunya? Mudah terganggu oleh kebisingan. Lebih cepat ke distract ya, ketika ada bising, ketika ada rame gitu dia akan ke distract, ya kan? Lalu yang visual. Yang visual tadi apa kekurangan, kelebihannya apa? Mudah memahami bisa. Jadi dia tuh lebih mudah ketika dengan gambar, penjelasan tuh lebih mudah dipahami ketika dengan menggunakan gambar ya. Biasanya orang-orang visual ini sering membuat catatan tuh seperti mapping, gitu kan? Seperti itu, lebih ke cerita ya, membuat mapping. Lalu kekurangannya apa? Ketika penjelasan lisan, mereka sulit memahami. Ketika ada penjelasan lisan, sulit sekali memahami. Oke, baik. Dari situ kalian mungkin saat ini sudah mulai merasa paham ya dengan gaya belajarnya. Kenapa kok selama ini saya tuh nggak bisa diam? Ternyata gaya belajar saya ternyata kinestetik.
Kenapa saya kok kalau belajar itu nggak bisa kalau harus mendengar? Gitu kan, ternyata memang gaya belajarnya harus visual gitu. Kenapa saya lebih senang membuat apa sih, lebih sampai materi ke saya ketika saya bisa melihat apa ya, gambar-gambar gitu kan, itu visual seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan dengan itu kalian sekarang lebih memahami nih bagaimana gaya belajar saya gitu ya. Kalau seandainya terkendala, oh saya memang harus seperti ini gaya belajarnya, seperti itu gitu ya. Oke, selanjutnya, nah saya ingin menjelaskan apa sih gaya belajar itu. Sebelum itu saya ingin tahu, coba nih kalian perhatikan gambar di atas. Di sini lihat, diperhatikan gambarnya. Di sini ada seorang guru, lalu ada beberapa hewan, yaitu ada burung, ada kera, ada penguin, ada gajah, ada ikan, ada walrus, anjing laut, dan anjing atau serigala ya itu. Kata gurunya gini, biar ujian ini, seleksi ini fair gitu kan, saya ingin membuat ujiannya sama gitu ya, yaitu semua saya ingin kalian itu memanjat pohon. Paham maksudnya? Saya ingin ujian ini biar semuanya fair, saya ingin kalian ujiannya memanjat pohon. Coba ada yang bisa menjelaskan kepada saya tentang gambar di atas? Situasinya seperti apa? Ada yang bisa menjelaskan ke saya? Coba, yang bisa coba angkat tangan. Coba dilihat, diperhatikan. Kata guru gitu, kata gurunya gitu. Saya ingin ini seleksi ini fair buat semuanya. Maka saya ingin membuat ujiannya sama rata, yaitu kalian harus memanjat pohon. Ada yang bisa menjelaskan dari sini? Malik? Apa Malik? Coba. Coba Malik. Apa Malik? Apa yang kamu bisa jelaskan dari sana, Malik? Menurut saya dari ujian yang diberi oleh gurunya itu tidak fair, karena tidak semua hewan yang ada di situ tuh bisa manjat pohon gitu, Bu. Oke. Jadi kan dalam pemahaman manusia mungkin yang bisa manjat pohon itu cuma kerang, dan mungkin itu ada benarnya juga. Jadi nggak semua hewan tuh bisa manjat pohon, dan ujiannya tuh nggak adil lah. Nggak adil. Padahal guru menginginkan ujian ini, seleksi ini fair ya. Tapi ternyata kalau kalian lihat, kalau Malik lihat dari sisi Malik, ini malah tidak fair. Karena tidak semuanya memiliki kemampuan untuk memanjat pohon. Ada lagi yang bisa menjelaskan kepada saya? Mirza bisa? Tidak? Malik bisa? Tidak. David? Ada yang bisa? Raihan? Setiap makhluk memiliki kemampuan masing-masing. Ada lagi? Bisa menjelaskan? Bisa? Tidak. Arya bisa? Tidak bisa. Penjelasan dari Malik dan Raihan Variansa, Malik mungkin kurang tepat, tapi lebih tepat itu ke Raihan Variansa. Bahwasanya setiap makhluk itu memiliki apa, Raihan? Kemampuan masing-masing, ya kan? Jadi kalau dari sini mungkin yang lebih kompeten di sini yaitu siapa? Kera, ya kan? Bisa jadi burung juga, ya kan, bisa. Tidak mungkin gajah bisa naik pohon, ikan tidak mungkin bisa naik pohon. Tetapi mereka memiliki potensi sendiri-sendiri di tempatnya berada, ya kan? Ikan dia akan dia akan pandai berenang ketika dia berada di laut, ya kan? Lalu burung dia akan lebih pandai terbang ketika berada di langit, gitu kan, di udara seperti itu. Gajah dia akan lebih kuat, mungkin dia lebih bisa pandai hidupnya ketika ada
ada di hutan gitu. Anjing dia di mana? Lebih kompetennya di mana? Mungkin berlari ya, dia akan lebih kencang berdari. Gajah lebih kuat tenaganya, seperti itu. Jadi masing-masing kalian itu, masing-masing hewan ini memiliki potensi tersendiri. Kita tidak bisa menjudge orang ketika orang itu tidak memiliki satu kemampuan. Karena bisa jadi ketika orang itu tidak memiliki satu kemampuan, dia punya kemampuan yang lain. Misalnya, dia Mona misalnya. Potensinya apa potensinya yang dia mau miliki? Apa ya? Oke, sekarang gini nih, saya mau tanya sama dia Mona. Dia Mona, lihat Regita. Lihat Regita, ya kan? Kira-kira ada sesuatu potensi atau kemampuan atau bakat Regita yang dia Mona nggak miliki. Apa kira-kira? Pramuka. Kenapa pramuka? Yang Regita miliki tapi dia Mona nggak punya. Apa? Pramuka. Kenapa dia Mona nggak punya potensi itu? Kenapa? Nggak bakat di situ. Kamu sudah yakin nggak bakat di situ? Sudah ditanya dalam hatinya. Nah, Regita ini apa? Manusia bukan? Manusia. Makannya apa? Makannya nasi. Minumnya apa? Sama air putih. Tetapi ketika Regita bisa, dia memiliki potensi di kepramukaan yang lebih handal mungkin dibanding dia Mona. Jangan berpikir kenapa kok Regita bisa, saya nggak bisa. Jangan pernah berpikir seperti itu, ya. Karena potensi itu kalian harus cari, ya. Jadi gini maksud ibu, ketika kalian merasa ini bukan potensi saya, itu salah. Mindsetnya dirubah. Ketika orang bisa seperti itu, ketika Regita bisa fokus, bisa senang, bisa suka, bisa dan bisa gitu di kepramukaan, kenapa saya tidak bisa? Atau mungkin Malik, ya kan? Malik ini senang di paskibraka ya, LKBB ya, LKBB gitu. Di sini siapa yang suka LKBB tapi ternyata kayaknya nggak mampu deh saya. Coba, ada yang berpikir seperti itu? Selain Malik di sini siapa? Raihan apa ya? Sama siapa lagi? Habib ya. Gitu. Ketika Malik bisa memiliki potensi itu, belum tentu kalian tuh tidak bisa. Kalian bisa. Kalian punya potensi itu. Yang penting apa? Kalian harus bisa mengembangkannya. Bagaimana cara mengembangkannya? Dicari. Tanya mungkin bisa jadi sama Malik gitu. Lik, gimana sih caranya sampai kamu tuh seneng banget sih sama LKBB gitu. Gitu. Kalau misalnya memang sudah ditanya, sudah dicoba latihan, sudah ternyata memang tetap tidak suka, berarti memang potensinya tidak di situ, ya. Seperti itu. Coba mindsetnya dirubah. Mindsetnya dirubah. Jangan sampai ketika mungkin ketidakmampuan kalian itu kalian jadikan patokan gitu. Ternyata memang saya tidak mampu di sini. Mindsetnya dirubah. Saya harus bisa, saya pasti mampu. Ya, mulai sekarang coba yang mungkin ada perasaan ketika saya suka itu, tapi saya belum berani coba. Move on dari ketidakmampuan, move on dari ketidakmauan, ya. Dicoba, siapa tahu kalian akan menemukan potensi itu. Bisa? Mudah-mudahan bisa ya. Oke. Ya. Selanjutnya mungkin itu tadi gambaran tentang kecerdasan. Ini maksudnya kecerdasan ya. Kecerdasan manusia itu memiliki kecerdasan masing-masing, ya. Tidak semua orang itu sama kecerdasannya, ya. Oh iya, di sini ada beberapa kecerdasan ya. Nih. Di sini dijelaskan ada 8 macam kecerdasan majemuk. Ada cerdas linguistik, verbal, berarti apa? Dia tuh lebih bisa berbahasa.
ya. Kalau belajar itu lebih senang yang mungkin diskusi dan lain sebagainya. Lalu apalagi cerdas logikal matematik. Ininya dia hitung-hitungannya lebih mudah, lebih senang seperti itu. Lalu apalagi cerdas interpersonal. Lalu ada cerdas intrapersonal, tadi interpersonal, ada cerdas intrapersonal. Ada cerdas naturalistik, cerdas body kinestetik, cerdas musikal, cerdas visual spasial. Nah, ini macam-macam kecerdasan yang salah satunya pasti kalian miliki. Ya, nanti akan ada banyak sekali tes-tes yang salah satunya seperti tadi gaya belajar, ada tes-tes nanti yang akan menentukan kalian tuh kecerdasannya ada di mana. Ya, seperti itu. Nah, yang tadi kalian laksanakan tes tadi itu tentang mengenali tentang tiga gaya belajar ya. Yang pertama yaitu tentang gaya belajar visual. Coba diperhatikan sama yang tadi, sesuai tidak ya? Kalau visual itu lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna, atau tulisan. Setuju tidak? Yang visual? Setuju? Oke. Senang membaca dan mencatat. Setuju? Oke. Tertarik pada tampilan visual, diagram, mind mapping, video, ilustrasi, atau slide presentasi. Lalu saat mengalami pembelajaran tentu membayangkan dalam pikirannya. Gitu, ketika diajarkan materi dia lebih cenderung ke membayangkan, oh seperti ini. Ya. Nah, strategi pembelajaran yang efektif seperti apa untuk orang-orang yang untuk orang-orang yang gaya belajarnya visual, yaitu gunakan gambar. Ya. Lebih membuat peta konsep, membuat video, infografik. Lalu apa lagi? Ajak murid itu membuat catatan warna-warni gitu. Jadi karena visual lebih senang yang berwarna-warni, lebih keinget. Oh, kalau warna merah ini, warna hijau ini, seperti itu ya. Nah, ini gaya belajar dari visual. Kalau yang auditory, yaitu lebih cepat paham jika informasi disampaikan secara lisan. Ya, lebih senang nih yang auditory, ya kan? Kalau yang visual kan dengerin orang ngobrol pasti bingung. Gitu. Apa capek, bosan, ngantuk, seperti itu ya. Kalau yang auditory enggak, justru dia lebih senang kalau informasi disampaikan secara lisan, seperti ini. Lalu apalagi senang berdiskusi. Lalu apa? Mudah mengingat informasi yang didengar seperti lagu, cerita, atau percakapan. Strategi pembelajaran efektif untuk orang-orang auditory yaitu gunakan diskusi, tanya jawab, rekaman suara, atau lagu edukatif. Yang kedua, guru seharusnya mendorong murid untuk menjelaskan kembali materi-materi yang sudah dipelajari. Nah, itu yang untuk auditori. Yang terakhir nih, yang kinestetik. Tadi di sini di kelas ini banyak sekali yang kinestetik. Ya, kinestetik itu belajar lebih efektif dengan menyentuh. Ya, berarti lebih praktik. Menyentuh, bergerak, atau melakukan langsung. Praktik ya. Lalu suka, praktik. Eksperimen atau aktivitas fisik. Mudah bosan jika hanya duduk diam terlalu lama, ya kan? Memang orangnya pengennya gerak terus, ya kan? Seperti itu. Setuju nggak nih kinestetik? Ya kan? Sering menggunakan gerakan tangan saat berbicara atau belajar. Gitu, ya kan? Seperti itu. Nah, strategi efektif untuk yang pembelajarannya itu kinestetik, gunakan permainan edukatif, simulasi, eksperimen, atau bermain peran. Seperti itu. Lalu, sertakan aktivitas fisik dalam pembelajaran seperti berdiri, atau saat menjawab, atau berjalan antar pos. Seperti itu. Ini orang-orang kinestetik. Sesuai tidak dengan semua kalian yang ada tadi kalian sudah tes? Yang auditori, yang visual, yang kinestetik sesuai? Sesuai. Oke. Nah, ini kan mengenali potensi karir ya, ini masa depan. Oke, mungkin itu tadi ya penjelasan dari tentang gaya belajar. Sekarang saya ingin dari kalian semua tolong setiap orangnya membuat strategi belajar yang sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Yang tadi kalian sudah dapatkan dari hasil tes. Strategi tadi kan belajarnya sudah di ini.
Nah, ini, ya kan? Sekarang setiap orang membuat strategi belajar masing-masing. Silakan kalian tulis di kertas, lalu nanti hasilnya akan kalian bacakan. Silakan dibuat strategi belajar yang efektif buat orang-orang. Salah satunya tadi udah dicontohkan tuh, seperti itu, ya kan? Silakan. Silakan ditulis. Strategi, gimana ya enaknya buat saya seorang kinestetik? Saya ingin membuat strategi belajar biar belajar saya itu lebih optimal. Seperti itu. AI lagi, cepetan, ayo. Di AI. Oke, bagaimana? Sudah selesai? Oke, jadi masing-masing tadi saya suruh untuk membuat strategi belajar sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Coba saya mau tahu siapa yang ingin membacakan strategi belajar apa sih yang ingin dia kerjakan nanti? Siapa? Coba, silakan tunjuk tangan. Siapa, Malik dulu atau? Oke lah, silakan. Silakan dibacakan. Berdiri boleh. Saya kinestetik. Ya. Jadi strategi yang saya ada itu, jadi belajarnya dia lebih praktik, Bu. Karena kalau kebanyakan dulu pasti bakal ngantuk ya, Bu. Jadi harus ada praktiknya juga. Oke, seperti itu ya. Jadi kamu itu rencananya ketika belajar nanti, karena kamu udah paham berarti sekarang kan? Selama ini udah paham belum sebenarnya kamu tuh ternyata kinestetik? Sudah. Tapi sekarang jauh lebih paham lagi, ya kan? Nah, strateginya ingin seperti itu. Ingin pembelajaran yang lebih banyak ke praktik. Agar apa? Lebih mudah? Mudah paham dan tidak mudah ngantuk. Oke, yang selanjutnya tidak ada? Cukup? Oke, baik. Tadi semua kalian kan sudah membuat strategi ya. Kira-kira itu kan rencana kalian agar belajar kalian lebih optimal. Kira-kira kapan kalian akan mulai laksanakan rencana itu? Rencana secepatnya. Oke, ya mudah-mudahan dengan strategi itu yang sudah kalian buat, mudah-mudahan itu lebih mengoptimalkan pembelajaran kalian. Tentunya nanti akan menambahkan hasil dari pembelajaran yang sudah kalian kerjakan, ya. Tentunya nanti nilainya akan bertambah ya di setiap pelajarannya. Oke, baik. Mungkin pelajaran kita hari ini cukup sekian ya. Seperti itu, mudah-mudahan apa yang tadi sudah saya sampaikan, semua aktivitas yang sudah kita kerjakan, memudahkan kalian untuk lebih memahami lagi gaya belajar yang sudah tadi kalian dapatkan dari hasil tes. Ya, belajar lagi, lebih semangat lagi, tolong fokus dengan tujuan yang sudah kalian rencanakan dari awal. Bisa? Bisa, oke. Mungkin karena memang sudah selesai waktunya, kita tutup pertemuan ini, pembelajaran ini dengan mengucap hamdalah. Saya tutup, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.